Malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan untuk sebuah desa kecil bernama Karangjati, yang biasanya ramai dengan suara jangkrik dan obrolan warga di depan rumah. Tapi malam itu, hanya ada diam. Dan udara yang terasa begitu dingin, meski tak turun hujan. Di ujung desa, di balik pohon beringin tua yang dipercaya sebagai penjaga desa, seorang gadis kecil berdiri. Ia menangis. Tapi saat salah satu warga, Pak Rono, mencoba mendekat, sosok gadis itu menghilang, seolah menguap dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. "Jangan ganggu aku hanya ingin anakku." Terdengar bisikan lemah, lirih, tapi menyayat. Suara itu tak keluar dari mulut siapapun. Pagi harinya, warga geger. Pak Rono ditemukan pingsan di dekat pohon beringin. Matanya terbuka lebar, bibirnya kaku seperti hendak berteriak, tapi tak bersuara. Ia hidup, tapi tak bicara sedikit pun sejak saat itu. Tokoh utama, seorang pemuda bernama Arman, baru saja kembali dari perantauan ke kampung halamannya di Karangjati. Ia pulang karena kabar ibunya sakit. Namun yang ia dapati adalah desa yang berubah, terlalu senyap, dan penuh dengan tatapan curiga. "Mas Arman, hati-hati kalau keluar malam," bisik tetangga, Bu Narti, dengan mata gelisah. Arman hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hati, ia merasa ada yang tak beres. Ia menyadari sesuatu yang ganjil. Desa yang dulu sering dipenuhi tangis bayi kini seperti kehilangan suara kehidupan. Tak ada anak kecil. Tak ada bayi. Tak ada suara tertawa. Hanya keheningan. Malam menjelang. Arman terbangun oleh suara tangis bayi. Pelan, mengerang, memanggil. Ia membuka jendela. Tapi bukan bayi yang ia lihat, melainkan sosok perempuan. Berambut panjang basah, mengenakan daster putih lusuh, menggendong sesuatu yang dibungkus kain merah tua, yang meneteskan darah. Perempuan itu berdiri tepat di bawah pohon beringin. Dan ia menatap ke arah Arman. Dengan mata merah, dengan amarah dan luka yang tak pernah sembuh. Arman menatap keluar jendela dengan tubuh kaku. Perempuan itu masih berdiri di bawah pohon beringin, memeluk bungkusan merah tua yang terus meneteskan darah ke tanah. Namun ketika Arman berkedip, sosok itu lenyap, tidak meninggalkan jejak, tidak menyisakan suara. Ia terduduk di lantai, napasnya memburu. Apakah itu hanya mimpi? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di desa ini? Pagi harinya, Arman berkeliling desa, mencoba menenangkan diri dan mencari jawaban. Ia menemui Mbah Karyo, tetua desa yang terkenal pendiam namun dipercaya tahu banyak soal sejarah Karangjati. "Bayangan itu bukan untukmu, Nak," kata Mbah Karyo, sambil menatap kosong ke arah timur, ke arah pohon beringin. Ia sedang mencari anaknya. Dan ketika ia tak menemukannya, satu persatu akan dimintanya kembali. Arman mengernyit. "Siapa? Iya, Mbah? Perempuan itu? Apa maksud Mbah anaknya?" Mbah Karyo tak menjawab. Namun saat Arman hendak pergi, Mbah Karyo berbisik pelan. "Karangjati bukan desa yang bersih, Nak. Dan bayi yang hilang itu, bukan bayi biasa. Dulu, kami menyebutnya anak tumbal." Di rumah Arman, ibunya semakin melemah. Ia hanya bisa terbaring di ranjang, seringkali mengigau di malam hari. Perempuan itu datang lagi. "Men." Dia menatapku, dan bilang bayiku bukan milik kalian. Arman menggenggam tangan ibunya yang gemetar. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu di masa lalu desa ini yang begitu kelam. Dan kini, bayangan masa lalu itu kembali menghantui. Angin bertiup kencang. Hawa dingin menyelusup dari celah-celah dinding rumah. Lalu, terdengar suara lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih nyata. Tangis itu berasal dari halaman belakang. Arman mengambil senter dan pelan-pelan membuka pintu belakang. Namun yang ia lihat bukanlah bayi, melainkan sebuah kain merah tergantung di batang pohon jambu. Dan dari dalam kain itu, menetes darah segar, mengalir pelan ke tanah yang mulai merekah. Arman berdiri membatu. Kain merah yang tergantung di dahan pohon itu basah oleh darah segar.
Tangannya gemetar saat ia mencoba mendekat. Langkah demi langkah dengan senter bergetar di genggamannya. Angin malam menusuk tulang. Tapi yang lebih dingin adalah perasaan aneh di dadanya. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan ragu, ia mengulurkan tangan dan membuka sedikit lilitan kain itu. Bukan bayi, tapi tulang-tulang kecil, patah, remuk, dan dibungkus seperti kafan. Bersama seutas rambut panjang yang masih basah, entah milik siapa. Arman mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Dan saat itu juga, terdengar suara tawa kecil. Seperti suara anak perempuan yang menertawai ketakutan seseorang. Kau juga akan kehilangan anakmu, seperti aku dulu. Suara itu bergema begitu dekat. Padahal tak ada siapapun di sana. Arman memutuskan untuk menggali lebih jauh soal masa lalu desa. Ia kembali mendatangi Mbah Karyo, memaksa lelaki tua itu bicara. Sudahlah, Mbah, saya tidak bodoh. Saya tahu ada yang disembunyikan dari saya. Dari semua orang. Desa ini, ada yang salah sejak dulu, kan? Mbah Karyo menatapnya lama. Wajah keriputnya menegang. 20 tahun lalu, katanya pelan. Seorang perempuan muda datang ke desa ini. Namanya Rahayu. Ia hamil, tapi tak bersuami. Dihina, diusir, dituduh pelacur. Saat ia melahirkan, bayinya langsung diambil paksa, dan Rahayu dibakar hidup-hidup di ladang belakang oleh warga desa yang mengaku menjaga kehormatan. Arman membeku. Dan bayinya? Tanya Arman, lirih. Hilang. Entah kemana. Ada yang bilang dibuang ke sungai. Ada yang bilang dijadikan tumbal. Ibunya mengigau. Tapi kali ini berbeda. Ia menyebut satu nama. Rahayu, maafkan aku. Jangan ambil anakku, jangan. Arman mengguncang tubuh ibunya. Tapi wanita itu malah berteriak histeris. Seolah melihat sosok mengerikan di balik bahunya. Dan saat Arman menoleh, pintu kamar terbuka sendiri. Dan jejak kaki berlumuran darah muncul di lantai kayu, menuju ranjang ibunya. Malam itu, suasana desa Karangjati semakin mencekam. Arman duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah ibunya yang terbaring lemah. Kain merah yang ia temukan tergantung di pohon jambu masih terngiang di pikirannya. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Arman bangkit dan membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu berdiri Pak Rono, yang sejak beberapa hari lalu tak bicara dan terlihat seperti orang hilang kesadaran. Namun malam ini, matanya merah menyala, seperti orang yang dirasuki sesuatu. Dia sudah bangkit, dan dia mau bayinya kembali, apapun yang terjadi. Kata Pak Rono dengan suara serak dan berat. Arman terkejut dan segera mengunci pintu kembali. Desa mulai bergempar. Seorang warga ditemukan tewas di tepi sungai. Wajahnya penuh luka seperti dicakar, tubuhnya hangus sebagian. Kabar cepat menyebar. Ini kutukan Rahayu. Dia membalas dendam. Arman merasa harus bertindak. Ia mulai mencari bukti dan mencoba mengingat cerita lama dari para tetua desa. Ia tahu, kalau Rahayu benar-benar ada dan ingin mengambil bayinya kembali, berarti bukan hanya ibunya yang dalam bahaya, tapi seluruh desa. Arman bertemu dengan Sari, sahabat masa kecilnya yang kini menjadi bidan desa. Sari mengungkapkan sesuatu yang membuat Arman semakin gelisah. 20 tahun lalu, saat Rahayu meninggal, aku masih kecil. Tapi aku ingat ada yang ganjil. Waktu itu, bayi yang hilang, katanya sih dibuang ke sungai. Tapi ada yang melihat sesosok perempuan menangis di pinggir sungai sambil menggendong bayi yang sama persis dengan yang Arman temukan tadi malam. Arman mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apa bayi itu masih hidup? Sari menggeleng. Tidak, bayi itu hilang. Tapi arwahnya, katanya terus mencari ibunya. Dan sekarang, arwah itu tidak hanya ingin kembali, tapi juga membalas dendam. Arman tidak bisa tidur. Ia memutuskan keluar rumah untuk memeriksa pohon jambu di belakang. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan berambut panjang, wajah penuh luka, berdiri di bawah pohon dengan bayi dalam pelukan. Namun kali ini,
Bayinya bukan bayi hidup. Ia memegang bayi yang terbuat dari bayangan gelap. Dan dari mulutnya keluar suara terisak. Perempuan itu menatap Arman dengan mata penuh amarah. Beri aku bayiku, atau aku akan ambil semuanya. Arman sadar, ia menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Malam itu, Arman masih terpaku di halaman belakang rumah. Tatapan kosong menatap sosok perempuan itu yang perlahan menghilang bersama bayang-bayang gelap. Pikiran Arman bergemuruh. Dia tahu bukan hanya dirinya yang dalam bahaya. Desa ini, keluarganya, dan terutama ibunya yang semakin melemah, bisa jadi korban berikutnya. Desa Karangjati diselimuti kecemasan. Berita tentang kematian warga yang misterius sudah menyebar luas. Beberapa rumah mulai mengunci pintu. Anak-anak tak lagi berani keluar setelah matahari terbenam. Arman menemui kepala desa, Pak Wira. Pak, kita tidak bisa terus diam. Ada sesuatu yang salah, dan saya yakin ini ada hubungannya dengan Rahayu dan bayinya yang hilang. Pak Wira menghela napas panjang. Arman, saya tahu cerita itu sudah lama. Tapi kalau ini benar, kita harus cari cara untuk menghentikan kutukan itu sebelum semakin banyak yang jadi korban. Arman dan Pak Wira bersama beberapa tetua desa mengadakan rapat tertutup. Mereka membahas berbagai legenda dan cara untuk menenangkan arwah Rahayu. Salah satu tetua, Pak Leman, mengusulkan, kita harus menemukan bayi Rahayu. Jika arwahnya belum tenang karena bayinya hilang, kita harus mencari dan mengembalikan bayi itu ke makamnya. Namun Arman menolak. Tapi bayinya sudah hilang bertahun-tahun. Pak, dan apa kita yakin bayi itu masih ada? Pak Leman menatap serius. Ada satu tempat yang belum pernah kita jelajahi, gua sunyi, di dalam hutan Karangjati. Konon, di sana tersimpan rahasia terbesar desa ini. Ibunya Arman kembali mengigau. Dia datang lagi. Kali ini, membawa darah dan kematian. Arman menggenggam tangan ibunya erat, merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia tahu, dia harus segera bertindak. Pagi yang suram menyambut Arman saat ia berangkat menuju gua sunyi. Dengan senter dan peralatan seadanya, ia memasuki hutan lebat yang menyelimuti desa. Suara burung yang biasanya riuh, kini hilang digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Setiap langkahnya seolah membawa dia semakin dekat ke rahasia yang selama ini tersembunyi. Di mulut gua yang gelap, Arman berhenti sejenak. Ia menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya. Lalu melangkah masuk. Dinding gua basah dan licin. Jejak-jejak kaki kecil terlihat samar, seolah-olah bayi pernah berjalan di sana. Tiba-tiba, di sudut gua, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kain merah lusuh, sama persis dengan kain yang tergantung di pohon jambu. Arman menarik kain itu perlahan. Di bawahnya, terdapat bekas darah yang mengering. Dan di sana, sebuah ukiran tua terpahat di batu. Siapapun yang mencuri bayi dari rahimku, kutukan ini akan turun menimpa. Sontak Arman mengingat cerita Mbah Karyo tentang Rahayu yang dibakar hidup-hidup. Ia mulai menyadari bahwa kutukan itu bukan sekadar mitos, tapi nyata. Saat Arman bersiap meninggalkan gua, terdengar bisikan lirih. Bayi, bayiku, kembalikan. Sosok bayangan samar muncul, seperti bayangan perempuan dengan bayi di pelukan. Arman gemetar, tapi ia mencoba berbicara. Aku akan mencari bayi itu. Aku akan mengembalikan yang hilang. Bayangan itu menghilang perlahan, meninggalkan kesan dingin yang menusuk tulang. Arman pulang dengan beban baru. Ia tahu pencarian bayi Rahayu bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan desa dan keluarganya. Setelah kembali dari gua sunyi, Arman merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia sadar, untuk menyelamatkan desa dan ibunya, ia harus menemukan bayi yang hilang itu, meski itu berarti membuka luka lama yang selama ini terkubur. Arman mulai menanyai warga desa yang sudah tua dan mungkin tahu tentang bayi Rahayu. Namun, sebagian besar menolak berbicara, takut akan kutukan dan amarah arwah. Hanya Pak Leman yang bersedia membantunya dengan memberikan sebuah buku tua berisi catatan sejarah desa dan legenda Rahayu. Dalam buku itu, Arman menemukan petunjuk baru.
Konon bayi itu pernah dibawa ke sebuah tempat rahasia, sumur tua di pinggir hutan. Kabar pencarian Arman tersebar dan menimbulkan ketakutan. Beberapa warga mulai curiga dan menentangnya, merasa lebih baik membiarkan arwah Rahayu tetap marah daripada menggali masa lalu. Seorang warga, Pak Darto, bahkan memperingatkan, "Kalau kau terus mencari, bukan cuma kau yang bakal celaka. Desa ini bisa hancur." Arman tak gentar, tapi ia tahu perjalanan ini bukan hanya melawan arwah, tapi juga menghadapi ketakutan dan kecurigaan manusia. Saat Arman pulang, ia mendapati ibunya makin lemah dan terus berbisik, "Bawakan bayiku, kembalikan bayiku." Arman merasa waktu semakin menipis. Ia harus segera menemukan bayi itu sebelum semuanya terlambat. Di tengah keputusasaan, Arman bertemu dengan Dewi, seorang wanita asing yang baru datang ke desa. Dewi mengaku memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan bersedia membantu Arman. Setelah pertemuan tak terduga itu, Arman merasa ada secercah harapan baru. Dewi, dengan wajah tenang namun penuh misteri, mulai bercerita tentang pengalamannya dalam menghadapi dunia gaib. Dewi mengungkapkan bahwa ia pernah membantu beberapa desa yang dihantui arwah penasaran seperti Rahayu. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan ritual khusus untuk menenangkan roh bayi yang hilang. Arwah itu tidak hanya ingin bayinya kembali, tapi juga keadilan. "Kau harus temukan bayi itu dan bawa pulang dengan cara yang benar," kata Dewi. Arman mengangguk serius, bertekad melanjutkan pencarian. Dewi meminta Arman menyiapkan beberapa benda pusaka dan membawa air suci dari mata air di puncak Bukit Karangjati. Mereka juga harus mengunjungi makam Rahayu untuk melakukan ritual yang akan membuka jalan bagi arwah, agar bisa berbicara lebih jelas. Malam itu, Arman dan Dewi berjalan menuju makam Rahayu yang terletak di tepi hutan. Udara dingin menusuk, dan suara angin membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk merinding. Di sana, Dewi memulai ritual dengan membakar dupa dan mengucapkan mantera kuno. Tiba-tiba, sosok Rahayu muncul di depan mereka. Wajahnya penuh luka dan tatapan marah. Namun kali ini, ia berbicara dengan suara yang lebih jelas. "Kembalikan bayiku, atau aku akan mengambil segalanya, bahkan nyawa-nyawa yang ada di desa ini." Arman merasakan betapa dalam dendam itu tertanam, dan betapa berat tugas yang harus ia jalani. Setelah ritual di makam Rahayu, Arman dan Dewi memutuskan untuk menelusuri sumur tua di pinggir hutan yang selama ini menjadi petunjuk paling kuat. Dengan perlengkapan lengkap dan senter di tangan, mereka berjalan menembus rimbunnya hutan Karangjati. Udara semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Dewi menggenggam tangan Arman sebentar, memberi kekuatan dan keberanian. Sesampainya di sumur tua, Arman melihat bekas-bekas tanah yang baru digali. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dengan bantuan Dewi, mereka mulai menggali perlahan. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah peti kayu kecil, berdebu dan terkunci. Dengan hati-hati, Dewi membuka peti itu. Di dalamnya, terdapat boneka bayi yang lusuh, dan beberapa benda kecil seperti cincin emas dan kain merah yang sama seperti yang ditemukan di gua. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah sebuah surat tua yang tertulis dengan tinta memudar. Surat itu berisi permintaan maaf dan pengakuan dosa dari seorang tetua desa yang dulu mencuri bayi Rahayu untuk menyelamatkan desa dari wabah penyakit. Namun, tindakan itu memicu kemarahan arwah Rahayu yang kemudian melancarkan kutukan. Saat mereka membaca surat itu, terdengar suara gaduh di belakang. Arman dan Dewi menoleh, melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Arwah Rahayu kembali, kini dengan wajah yang lebih menyeramkan dan tatapan penuh dendam. Saat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, Arman dan Dewi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Arwah Rahayu muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajah penuh luka, mata merah menyala, dan aura kemarahan yang membara. Arman mencoba berbicara dengan arwah itu. Suaranya penuh keyakinan. "Aku tahu kau sakit dan marah karena kehilangan bayimu. Tapi kami di desa ini ingin memperbaiki kesalahan masa lalu. Tolong beri kami kesempatan." Namun, Rahayu membalas dengan suara menggeram.
Kehilangan itu tidak bisa diganti. Bayiku harus kembali, atau aku akan membalas semua penderitaan ini. Dewi segera melangkah maju dan mulai mengucapkan mantra perlindungan sambil mengayunkan kalung keramatnya. Cahaya lembut mulai muncul mengelilingi mereka, menahan kemarahan arwah Rahayu. Namun, energi arwah itu sangat kuat, dan cahaya perlindungan Dewi mulai memudar. Rahayu mendekat dengan cepat, dan angin dingin menyapu seluruh area, membuat dedaunan berjatuhan. Arman merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi ia tahu ia harus tetap kuat. Kita harus menemukan bayi itu. Hanya itu yang bisa menghentikan semua ini. Dewi mengingatkan bahwa mereka tidak boleh mencari dengan cara biasa. Mereka harus memasuki dunia gaib, tapi risikonya sangat besar. Arman menatap Dewi penuh tekad. Aku siap menghadapi apapun. Demi desa, demi ibuku, dan demi bayimu. Arman dan Dewi memutuskan untuk memasuki dunia gaib demi menemukan bayi yang hilang dan menenangkan arwah Rahayu. Dewi menyiapkan sebuah lingkaran mantra dengan garam dan bunga sesajen di tengah hutan dekat sumur tua. Dia mengajarkan Arman cara mengucapkan mantra pembuka portal ke dunia gaib. Udara di sekitar mereka mulai bergetar dan berubah menjadi dingin menusuk. Ketika mantra diucapkan, kabut tebal muncul dan perlahan menyelimuti mereka. Arman merasakan tubuhnya ringan, seolah terlepas dari dunia nyata. Mereka melangkah memasuki dunia gaib, di mana bayangan dan suara-suara aneh menyelimuti. Di dunia gaib, Arman dan Dewi melihat gambaran desa yang sama, tapi lebih gelap dan sunyi. Arwah-arwah lain berkeliaran, sebagian terlihat bingung, sebagian terlihat marah. Mereka harus berhati-hati, karena satu langkah salah bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, sosok kecil mulai muncul di kejauhan, bayi yang selama ini dicari. Namun, bayinya tampak rapuh dan terperangkap dalam bola energi gelap. Rahayu muncul di belakang bayi itu, melindungi dengan penuh dendam. Arman tahu, untuk membebaskan bayi itu, ia harus melawan arwah Rahayu secara langsung. Dewi bersiap membantu dengan mantra perlindungan. Ini saatnya. Arman, jangan ragu. Arman berdiri tegap, menatap langsung ke mata arwah Rahayu yang membara dengan amarah dan kesedihan. Di tengah dunia gaib yang suram, suasana berubah menjadi medan pertempuran antara manusia dan arwah dendam. Rahayu meluncurkan serangan berupa bayangan gelap yang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Angin kencang dan suara teriakan melingkupi mereka. Arman berusaha menghindar sambil mengangkat kalung pusaka yang diberikan Dewi sebagai pelindung. Dewi mengucapkan mantra pelindung yang mengeluarkan cahaya putih terang. Cahaya itu menangkis serangan bayangan gelap dan memperlambat gerak Rahayu. Namun, energi Rahayu tetap sangat kuat dan terus menyerang dengan brutal. Arman mencoba berbicara lagi dengan arwah itu, mencoba menembus kemarahan dan kesedihan di dalamnya. Rahayu, aku tahu kehilanganmu sangat besar, tapi membalas dengan membunuh tidak akan mengembalikan bayimu. Mari kita temukan jalan damai. Untuk sesaat, tatapan Rahayu melembut, namun amarahnya kembali menyala. Dewi menyiapkan mantra terakhir yang bisa menenangkan arwah itu, tapi membutuhkan waktu dan konsentrasi tinggi. Arman harus bertahan dan menjaga agar Rahayu tidak mendekat saat Dewi melantunkan mantra. Arman bertarung habis-habisan, menghindar dan menangkis serangan demi serangan. Wajahnya penuh luka, tubuhnya lelah, tapi tekadnya tak goyah. Di tengah medan pertempuran gaib yang kacau, Dewi mulai melantunkan mantra penenang dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Mantra Dewi memancarkan gelombang cahaya putih yang perlahan menyelimuti arwah Rahayu. Cahaya itu seperti meredakan badai kemarahan yang ada di dalam jiwa Rahayu. Meski mulai melemah, Rahayu mencoba melawan dengan menggerakkan tangan ke arah Dewi, mengirimkan gelombang bayangan gelap. Namun, Dewi sigap menangkis dengan perisai mantra yang melingkupi tubuhnya. Arman melihat mata Rahayu yang mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan kesedihan yang dalam. Rahayu tampak teringat masa-masa ketika ia memeluk bayinya. Dengan suara penuh harap, Arman berkata, "Kita akan membantumu menemukan kedamaian. Rahayu, bayimu bisa hidup kembali di hati kita, bukan dengan dendam dan pembunuhan." Rahayu perlahan melemah dan bentuknya mulai memudar.
Cahaya mantra Dewi semakin kuat. Bola energi gelap yang menahan bayi pun pecah. Dan bayi itu menangis lemah namun nyata. Arman dan Dewi segera menggendong bayi itu dengan penuh haru. Arwah Rahayu tersenyum tipis, lalu menghilang dengan damai. Hutan kembali tenang. Kabut pun menghilang. Arman dan Dewi keluar dari dunia gaib, membawa bayi kecil yang selama ini menjadi kunci kedamaian. Udara di sekitar mulai terasa hangat kembali, dan kabut gaib yang menutupi desa mulai menghilang sedikit demi sedikit. Warga desa yang selama ini ketakutan berkumpul, menyaksikan kedatangan mereka. Mata mereka penuh haru sekaligus penasaran dengan apa yang telah terjadi. Arman mengangkat bayi itu dengan hati-hati dan berkata, "Ini bayi yang selama ini menjadi sebab kegelisahan Rahayu. Kini, kita harus merawatnya bersama agar tidak ada lagi luka yang tersisa." Beberapa warga mulai mengakui kesalahan mereka yang pernah mengusir Rahayu dan bayinya. Mereka berjanji untuk menjaga dan menghormati ingatan serta keselamatan semua makhluk, hidup dan yang telah tiada. Dewi mengingatkan semua orang. Kita harus belajar dari kejadian ini. Dendam dan ketakutan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan cinta dan pengertian kita bisa hidup damai. Langit mulai cerah, dan matahari mulai menembus awan kelabu. Desa yang semula penuh ketakutan kini perlahan mulai bangkit dengan harapan baru. Dengan bayi yang kini aman di tangan Arman dan Dewi, suasana desa mulai berubah secara perlahan. Warga yang tadinya terpecah kini mulai berkumpul dan membicarakan masa depan yang lebih damai. Arman mengajak seluruh warga untuk mengadakan rapat di balai desa. Dalam rapat itu, mereka membahas kesalahan masa lalu dan bagaimana cara memperbaiki hubungan antar warga dan dengan alam gaib. Warga membuat kesepakatan untuk menjaga kedamaian, tidak mengulangi kesalahan yang menyebabkan tragedi. Mereka juga berjanji akan menghormati arwah yang ada dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hati mereka. Dewi menambahkan pesan penting. Kita hidup berdampingan dengan dunia gaib dan nyata. Harmoni hanya bisa tercipta jika kita saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Anak-anak bermain di halaman desa, tertawa riang tanpa rasa takut. Bayi yang diselamatkan menjadi simbol baru kehidupan dan harapan bagi seluruh desa. Suasana desa mulai kembali normal, namun bekas luka dari kejadian-kejadian gelap masih terasa. Arman dan Dewi terus membantu warga untuk pulih secara emosional dan spiritual. Dewi mengadakan sesi penyembuhan dan doa bersama untuk warga yang masih merasa takut dan sedih. Arman membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak dan memulihkan lingkungan sekitar. Meski sudah damai, bayangan masa lalu kadang muncul, membuat beberapa warga merasa gelisah. Arman menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dengan cepat, tapi harus dirawat terus-menerus. Bayi yang kecil itu tumbuh dengan cepat, seolah membawa energi baru yang menenangkan. Kehadirannya menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya cinta dan pengampunan. Desa mulai mengadakan festival kecil sebagai tanda kebangkitan dan syukur atas kedamaian yang mulai tumbuh. Semua orang mulai belajar untuk hidup harmonis, menghormati alam dan dunia gaib. Festival perdamaian di desa berlangsung meriah dengan penuh sukacita. Warga bersama-sama menari dan bernyanyi, merayakan akhir dari masa-masa kelam yang pernah mereka alami. Di tengah perayaan, seorang tetua desa yang selama ini dikenal bijaksana muncul membawa pesan penting. Ia mengingatkan warga untuk terus menjaga keseimbangan dan tidak lengah dalam menjaga kedamaian. Tetua berkata, "Kita harus selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Tetapi dengan hati yang bersih dan niat baik, kita bisa melewati segala cobaan." Arman dan Dewi merasa lega melihat perubahan positif di desa. Mereka berdua berjanji untuk terus mendampingi warga agar kedamaian ini benar-benar abadi. Bayi yang diselamatkan semakin tumbuh sehat dan ceria, menjadi simbol harapan bagi semua orang. Warga mulai membuka diri, membangun hubungan baru yang lebih erat dan penuh pengertian. Meski desa mulai hidup dalam ketenangan, ada bayang-bayang misterius yang masih menghantui beberapa sudut desa. Arman dan Dewi merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Dewi mulai merasakan energi gelap yang samar tapi kuat, meski sudah lama hilang. Dia khawatir, mungkin ada bagian dari dendam yang belum tuntas.
Arman mulai menyelidiki sudut-sudut desa yang masih terasa dingin dan mencekam. Ia menemukan tanda-tanda ritual lama yang tersembunyi di dalam hutan, mungkin peninggalan yang belum diketahui warga. Tetua desa mengingatkan, kedamaian kita rapuh. Kita harus menjaga pintu antara dunia nyata dan gaib agar tidak terbuka kembali. Arman dan Dewi memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan bersama seluruh warga desa. Mereka ingin memastikan bahwa semua energi negatif benar-benar hilang. Semua warga desa berkumpul di lapangan terbuka, dipimpin oleh Dewi dan tetua desa, siap mengadakan ritual pembersihan. Nyanyian dan doa-doa terdengar mengalun, membentuk ikatan spiritual yang kuat. Selama ritual berlangsung, udara terasa semakin berat dan dingin. Namun, secara perlahan, gelombang energi gelap mulai terangkat dan berubah menjadi cahaya yang menyinari seluruh desa. Bayi kecil yang selama ini menjadi simbol kedamaian diletakkan di tengah ritual, menjadi sumber energi positif. Kehadirannya membantu menetralkan sisa-sisa kegelapan yang tersisa. Warga desa menunjukkan kesungguhan dan komitmen mereka untuk menjaga kedamaian. Mereka saling memaafkan dan berjanji untuk tidak membiarkan rasa takut dan dendam menguasai lagi. Saat ritual selesai, suasana desa terasa hangat dan penuh cahaya. Semua orang merasakan kedamaian yang sejati untuk pertama kalinya setelah lama bergejolak. Setelah ritual pembersihan, suasana desa berubah total menjadi tempat yang damai dan penuh harapan. Warga mulai menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat dan kebersamaan. Arman dan Dewi menjadi sosok yang dihormati dan dipercayai oleh warga. Mereka terus membantu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bayi yang diselamatkan tumbuh sehat dan ceria, menjadi simbol cinta dan pengampunan. Setiap senyum dan tawa kecilnya mengingatkan semua orang akan pentingnya menjaga kedamaian. Warga mulai merencanakan pembangunan sekolah dan fasilitas umum lain untuk masa depan yang lebih baik. Desa yang dulu penuh ketakutan kini menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk semua. Meski suasana sudah damai, ingatan tentang masa-masa kelam tetap hidup dalam hati warga desa. Arman mengajak semua untuk mengenang sekaligus belajar dari pengalaman itu agar tidak terulang kembali. Warga desa bersama-sama mendirikan sebuah monumen kecil di pusat desa, sebagai tanda peringatan atas korban dan pengorbanan yang pernah terjadi. Monumen itu juga menjadi simbol harapan dan pelajaran untuk generasi mendatang. Dewi mulai menuliskan kisah mereka, agar cerita tentang bayi dan tragedi desa ini tidak hilang ditelan waktu. Dia berharap, pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran bagi desa lain dan siapa saja yang mendengarnya. Kehidupan sosial di desa semakin hangat, dengan warga yang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Rasa kebersamaan ini menjadi kekuatan baru untuk membangun masa depan. Arman dan Dewi terus memperkuat ikatan kepercayaan antara warga dan alam sekitar desa. Mereka mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan menghormati kekuatan yang tidak terlihat. Warga desa mulai mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi cerita dan pengalaman, menjaga agar pelajaran dari tragedi lama tetap hidup. Hal ini membuat mereka semakin waspada namun juga lebih bijak dalam bertindak. Beberapa tradisi lama yang positif mulai dihidupkan kembali dengan pendekatan baru yang lebih harmonis. Ritual-ritual ini menjadi pengingat dan penyeimbang antara manusia dan dunia gaib. Arman dan Dewi mengajak anak-anak desa untuk belajar dan tumbuh dengan rasa hormat pada alam dan sesama. Mereka percaya masa depan desa tergantung pada kesadaran generasi muda. Desa yang dulu dipenuhi rasa takut dan duka kini berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian dan harapan. Arman dan Dewi duduk bersama warga, menikmati suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Warga belajar untuk memaafkan masa lalu dan saling menguatkan, membangun jembatan pengampunan yang kuat. Dewi merasakan damai yang sesungguhnya, bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Bayi kecil yang dulu menjadi pusat konflik kini tumbuh menjadi simbol kehidupan, harapan, dan keberanian. Kehadirannya mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengalahkan kegelapan. Arman mengungkapkan harapannya agar desa terus tumbuh dalam kedamaian dan cinta, tanpa harus ada lagi pengorbanan tragis. Warga menyambutnya dengan senyum dan semangat yang baru.